Sal, ini diucapkan oleh Bu Maimun, Mesir aja, ya kan? Bukannya bantu, bukannya dukung gitu kan? Saya nggak habis pikir, taruhlah misalnya Mesir atau Turki gitu kan, ya harusnya ada dong upaya konkret yang bisa mereka lakukan. Ini soal standar ganda atau memang kepentingan ekonomi lebih dominan dibanding kemanusiaan? Ya, kepentingannya kan kalau kita lihat Mesir punya hubungan diplomatik. Negara Arab pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mesir, tahun 79. Termasuk ke Indonesia loh. Dia mengakui kita pertama kali loh. Iya. Iya kan? Iya. Terus juga Turki. Turki malah negara muslim pertama sejak 1949. Jadi ya saya kira ya naif kalau kita mempercayai negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel bakal jujur membantu perjuangan bangsa Palestina. Jadi selama ini mereka bohong-bohongan aja nih. Ya, diplomasi lip service aja. Ya sekedar untuk inilah apa sih istilahnya komoditas politik dalam negeri. Bagaimana menjaga konstituen, bagaimana menjaga popularitas. Karena kan sebenarnya yang menjalin hubungan diplomatik itu kan penguasanya. Rakyatnya pada umumnya tetap demonstrasi. Iya. Kita tahu di Mesir waktu itu di Rafah ramai, terus juga di Turki juga depan konsulat, terus depan kedutaan besar. Dan ya kita lihat juga kedutaan besar Israel di Mesir masih beroperasi, kedutaan Turki di Tel Aviv juga masih beroperasi. Jadi ya mereka ya itu tadi komoditas lah untuk di dalam negeri bagi pemimpinnya. Oke, taruhlah negara-negara Arab yang secara geografis berbatasan dengan Palestina, Israel di darat, ya kan? Lalu bagaimana dengan efektivitas bantuan lewat laut ini? Ya lewat laut ini ya tadi kan itu kan butuh pertama perjuangan karena lewatin laut dalam kan, laut yang gelombang, laut Mediterania, belum laut yang lain. Dari Indonesia juga udah jauh, belum dari Tunisia. Nah itu memang pertama kalau kapal laut tentu daya tampung kalau kapalnya besar. Ini kan kalau kita lihat ini kan perbedaannya kan dengan Mavi Marmara tuh berbeda. Ketika kasus kontingen pertama misi kemanusiaan 2010 Mavi Marmara itu kan satu kapal, kapal besar. Jadi koordinasi lebih mudah lah. Walaupun pesertanya dari berbagai negara. Karena saya juga pernah diundang untuk Mavi Marmara. Tapi kenyataannya Israel sama. Itu sebenarnya udah bisa ditebak apa yang akan dilakukan Israel. Jangankan melawan ini kan yang diserang individu, lawan negara aja Israel berani, apalagi cuma individu gitu. Jadi ya apapun upaya itu tetap pasti akan digagalkan oleh Israel, karena itu tadi ini cuma individu yang secara kekuatan, kewenangan, alat kekuasaannya juga mereka nggak punya persenjataan, sulit untuk melawannya. Nah apalagi negara saja mereka bisa. Negara saja yang punya persenjataan bisa bisa diabaikan, apalagi cuma individu. Bang Faisal, dengan tidak bermaksud mengecilkan upaya yang dilakukan oleh teman-teman Global Sumut, ya kan? Apa yang bisa Anda sampaikan, paling tidak butuh dukungan apa? Minimal bantuan itu harus sampai dulu. Apakah negara, dalam hal ini Indonesia, harus melakukan upaya intervensi, ya kan? Bukan sekedar himbauan atau diplomasi semata, atau apa? Saya kira bantuan itu tidak akan bisa sampai. Karena kita lihat, untuk Rafah aja sampai sekarang tidak dibuka. Kalau lewat laut pasti Israel udah cegat di internasional. Karena ini kan bukan baru pertama, sebelumnya ada yang kedua. Terus sebelumnya Medellin, terus sebelumnya Mavi Marmara. Artinya kan kasus ini udah 4. Istilahnya kalau setidaknya udah 4 kali dicegat. Terus kemarin coba lewat Mesir jangankan sampai ke Al-Aris, di Kairo sudah di stop. Jadi nggak mungkin sampai ke Gaza. Karena dari Kairo sampai ke Rafah itu, saya pernah sana, itu sekitar 5 jam perjalanannya. Nah, untuk konteks negara, Indonesia, terus negara-negara Eropa itu lewat pesawat. Jadi memang sulit. Tapi lebih memungkinkan kalau lewat udara begitu? Lewat udara memungkinkan, tapi ya itu tadi resikonya ada yang tertimpa, tenda pengungsian, terus juga sulit untuk mengetahui itu titik jatuhnya di mana. Kadang di laut, kadang ya tadi jadi bahan rebutan. Buat saya sih itu ya merendahkan martabat warga Gaza yang lagi kelaparan, mereka harus kejar-kejaran seperti ya maaf binatang dilempar makanan, mereka harus berebut di sana. Gitu. Nah ini persoalannya adalah bagaimana menghentikan Israel, bagaimana memaksa Israel untuk menghentikan perang ini, bagaimana untuk mereka mundur. Nah kalau kita bicara proposal Trump itu kan tidak ada di situ semua. Malah proposal Trump itu adalah untuk menyukseskan 4 tujuan perang yang gagal dicapai Netanyahu. Membebaskan semua sandera. Netanyahu gagal setelah hampir 2 tahun ini kan Oktober. Itu masih ada 48. Mengalahkan Hamas itu gagal. Nah di proposal itu Hamas dipaksa untuk menyerah.
bukan hanya Hamas, milisi lainnya. Makanya tujuan perang lainnya adalah mendemilitarisasi Gaza. Tidak ada lagi kelompok pejuang Palestina di Gaza. Itu kan itu semua tujuan perang yang dilakukan Netanyahu. Terus menguasai Gaza secara keseluruhan. Dan itu tidak pernah tercapai. 4 tujuan itu ada di dalam proposalnya Trump. Itu impian Israel lewat mulutnya siapa? Amerika? Trump ya kan? Ya, artinya 11-12 lah ya. Oke, sebentar Bang. Saya ke Bu Maimun dulu. Sekaligus ini catatan Bu Maimun buat perjuangan Anda dan teman-teman. Ada masukan dari Bang Faisal tadi, karena tidak akan semakin mudah, tetapi tantangannya tentu akan ada di depan mata. Apa yang bisa Anda sampaikan dan optimisme Anda untuk berikutnya? Pak Faisal, salam kenal ya Pak ya. Ada satu yang belum Bapak sampaikan, bahwasanya saat ini ada grup di UN yang sedang membangun gerakan untuk Uniting for Peace for Gaza. Yang ini akan bisa melewati hak veto di Amerika di Dewan Keamanan. Ini sudah pernah digunakan juga dulu Uniting for Peace untuk menghentikan kejahatan perang, dan ini bisa dilakukan kembali, dan ini sedang dilakukan oleh 30 anggota The Hague Group yang di dalamnya ada Afrika Selatan, di dalamnya juga ada Malaysia yang menjadi orang-orang yang menyeret Israel ke ICJ. Jadi kalau saya optimis dari sebuah lini bekerja, dari semua lini bekerja, lini teman-teman politisi dan pemerintahan yang ada di grup The Hague Group ini, termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Kolombia Pak Petro, yang kemudian mengusir dubes Israel dari tempatnya, dan kemudian meminta yang siap bersama dengan beliau untuk mengirimkan pasukan menghentikan genosida. Ini semua adalah capaian yang luar biasa, dan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui Global Summit Flotilla ini yang kemudian menekan pemerintah di berbagai negara melakukan hal-hal yang selama ini kita tidak pernah terbayangkan akan mereka lakukan, termasuk Keir Starmer. Walaupun hanya omon-omon ya, lip service, tapi dia terpaksa mengakui Palestina sebagai negara merdeka, which is really good. Nah ini yang ini semua menimbulkan harapan ya Bu ya. Tanpa tekanan sipil yang sebagiannya ada di Global Summit yang tadi itu sulit untuk kita dapatkan Pak Faisal. Jadi betul, secara logika normal kalau kemudian tujuannya adalah membawa bantuan, memang bisa dikatakan sulit. Tetapi yang sedang kami tunjukkan dengan gerakan sipil ini, dan Pak Faisal juga pernah ikut Mafi Mamarat, yang sedang kita tunjukkan adalah ketika pemerintahan berbagai negara gagal melakukan membawa bantuan menghentikan genosida, masyarakat sipil bergerak. Jadi terasa dan dia multiply menjadi gelombang tsunami gerakan yang kemudian kita lihat bagaimana Italia, Jerman, Belanda, masyarakat sipil turun ke jalan, menekan pemerintahnya untuk bersikap lebih keras terhadap Israel. Saya rasa ini adalah sebuah keberhasilan. Ya, baik. Komentarnya Bang Faisal? Saya belum pernah ikut Mafi Marmara, cuma waktu itu diundang untuk ikut Mafi Marmara. Ya itu tadi, semua ini sebenarnya dalam kalkulasi Israel. Jadi Israel, ini kan bukan perang pertama, perang yang kelima, perang Gaza kelima. Dan Israel sudah mengkalkulasi. Jadi masyarakat sipil memang benar, saya mendukung masyarakat sipil untuk mengungkap dalam berbagai ekspresi untuk mendukung perjuangan Palestina. Tapi itu tadi, itu untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka. Selama para pemimpin negara Arab dan Muslim, yang istilahnya domain terbesarnya untuk mendukung Palestina ini tidak serius, tidak jujur, tidak solid, melakukan terobosan. Kan selama ini nggak ada terobosan. Buat saya solusi dua negara itu bentuk frustasi. Frustasi, mereka bingung mau nyelesain Palestina dari mana. Bagaimana bisa berbicara tentang negara Palestina, blokade Gaza aja mereka nggak bisa maksa Israel untuk cabut. Gimana tiba-tiba lompat ke bicara solusi dua negara, genosida yang di depan mata udah 2 tahun aja nggak bisa mampu menghentikan. Bagaimana bicara tentang solusi dua negara, sedangkan pemukiman ilegal itu dari tahun 48 sejak Israel terbentuk, itu tidak bisa dipaksa, dunia nggak bisa maksa Israel itu untuk... sebabnya kalau pemimpin-pemimpin negara Arab tidak bisa bersepakat, walaupun secara diplomasi mereka menunjukkan dukungan, tetapi kenyataannya mereka juga tidak ada bukti konkret.
tapi masyarakat sipil lewat upayanya kan paling tidak ada hasil. Iya, memang. Itu maksud saya gitu. Itu apa yang dilakukan masyarakat sipil itu untuk memelihara mimpi bangsa Palestina merdeka. Jadi maksud saya jangan biarkan rakyat Palestina itu nggak punya mimpi lagi. Mimpi itu yang harus dipelihara. Nah makanya upaya masyarakat sipil lewat seminar, lewat demonstrasi, lewat yaitu tadi upaya untuk menembus Gaza, itu sebenarnya untuk memelihara mimpi bangsa. Biar bangsa Palestina punya mimpi, jangan sampai mereka putus asa. Harus konsisten. Tapi untuk merealisasikan mimpi itu tadi perlu kesolidan, perlu keberanian, perlu kejujuran dari para pemimpin negara. Termasuk mengirimkan bantuan harus konsisten. Iya, harus konsisten. Itu. Cuma kan kendalanya tadi itu, kita tidak bisa maksa Israel buka perlintasan darat. Padahal itu yang paling efektif. Walaupun sudah ada resolusi Majelis Umum yang sifatnya memang tidak mengikat. Baik. Bu Maimun, ini jangan dianggap sebagai sebuah upaya pelemahan semangat Anda dan teman-teman ya. Tetapi kan banyak cara untuk kita melakukan sebuah misi, tentunya dengan menggabungkan berbagai kekuatan termasuk pengalaman-pengalaman para pihak. Apa yang bisa Anda sampaikan baik kepada teman-teman yang masih terus berjuang dan kepada masyarakat Indonesia? Sekaligus closing statement, silakan. Terima kasih Pak Doni. Kepada teman-teman sebangsa dan setanah air, Indonesia pernah berhutang luar biasa kepada Palestina pada saat kita belum merdeka dahulu. Pada 1944 bulan September, pemimpin Palestina Mufti Amin Husseini itu berpidato di radio berbahasa Arab di Jerman yang mendukung Indonesia merdeka sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Lalu pada 1946 orang kaya yang berasal dari Palestina itu juga mengosongkan rekening beliau untuk kemudian digunakan untuk pembiayaan upaya kemerdekaan Indonesia. Dan tidak lepas dari itu saja, Mufti Palestina ini juga kemudian menemani para pemimpin perjuangan kemerdekaan kita bertemu dengan orang-orang penting yang ada di negara Arab saat itu, wilayah Arab saat itu. Sehingga walaupun mereka sendiri dalam tanda kutip sedang terjajah, sehingga pada saat kita mengetahui hutang budi bangsa kita kepada bangsa Palestina, sejatinya kita semua kemudian mencoba untuk betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina, apalagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Saya apresiasi Nusantara TV yang sudah memberikan waktu untuk berbicara tentang ini, dan saya yakin ada banyak teman-teman di rumah sana yang juga siap dengan jari-jarinya memainkan akun-akunnya untuk cek 1 2 3. Ya, lanjutkan Bu. Memenuhkan konten media sosialnya terkait perjuangan Palestina untuk merdeka. Yakinlah, insya Allah bersama kita akan bisa, dan yakinlah kemenangan itu dekat. Sebentar lagi menang. Israel itu udah sangat lemah kok. Siap. Oke, baik. Terakhir Bang Faisal, Bu Maimun, sebentar lagi menang. Mungkin kita perlu melakukan upaya protes seperti yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia misalnya? Sekaligus closing statement. Ya kalau lihat pidato Prabowo sih sulit untuk mengharapkan untuk apa. Sampai sekarang kan belum ada pernyataan dari pemerintah untuk mengecam tindakan Israel menangkapi individu di laut internasional. Artinya kan diakui orang boleh melewati perairan internasional. Tapi ya itu, saya menghargai semua upaya masyarakat sipil, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini berbicara tentang Palestina, media, aktivis, jurnalis, semua pihak, pengacara. Konsisten loh. Iya, itu kan tujuannya tadi bahwa kita menyuarakan Palestina agar orang tidak lupa. Pertama, kita juga agar membuat bangsa Palestina terus punya mimpi. Tapi balik lagi, realisasiin mimpi itu bukan, kita nggak punya kewenangan di situ. Tapi para pemimpin negara Arab Muslim itulah yang sebenarnya mereka yang punya kuasa untuk sebenarnya kalau mereka mau, kalau mereka jujur, kalau mereka solid, kalau mereka berani. Itulah yang bisa merealisasikan mimpi Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Baik, terima kasih. Kalau saya lebih suka diksi impian. Karena kalau mimpi itu kan bunga tidur ya. Kadang terjadi pada saat kita sedang terlelap. Tapi kalau impian bisa kita artikan juga sebagai sebuah visi ya. Baik, terima kasih Bang Faisal. Bu Maimun, terima kasih. Tetap semangat. Selamat melanjutkan perjuangan. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih buat Bu Maimun dan Pak Faisal. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.